Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Sekelebat Info, di mana nanti kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:24 guys, tanggal 18 September 2022 guys. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat kan? Gua ucapin selamat ya buat kalian yang lagi merayakan weekend. Dan juga buat teman-teman semua yang sedang berolahraga di hari Minggu pagi yang cerah ini, gua ucapin keep on spirit and keep cuan. Oke, kita langsung saja menuju ke coinmarketcap.com guys, dan bisa kalian lihat di sini ya, untuk global market cap hari ini naik 1,45%, dan secara keseluruhan ya untuk keadaan Bitcoin dan juga altcoin ini masih merah guys ya. Jadi masih struggle, masih menunggu juga ya untuk perkembangan dari ekonomi makro ini mau dibawa kemana. Dan seperti yang bisa kalian lihat ya, untuk Bitcoin selama 24 jam ini lagi turun 0,03% guys. Jadi masih stagnan ya. Kemudian Ethereum juga masih turun di 0,21%, BNB 0,37% ya, dan XRP ini cukup tangguh dia, malah naik 5,04% guys. Jadi sebagian besar untuk kripto ini masih sideways guys. Oke, kita langsung menuju ke chart aja, dan bisa kalian lihat ya di sini untuk pergerakan dari harga Bitcoin sepertinya juga masih menunggu ya, sideways juga. Dan kemungkinan salah satu sebabnya bisa disebabkan oleh FOMC guys, yang kemungkinan nanti akan dirilis tanggal 22 September ini oleh Jerome Powell guys. Kalian bisa lihat ya di sini untuk FOMC statementnya. Dan kabarnya ya dari para analis ini sebagian besar akan memprediksi bahwa untuk FOMC nanti kemungkinan akan dinaikin lagi guys untuk interest rate-nya sekitar 0,75% sampai 1% guys. Wah, ini kayaknya minggu depan bisa rontok lagi nih. Dengan adanya sentimen itu, kemungkinan nanti ya pergerakan Bitcoin ini akan naik dulu guys. Mungkin ke harga 20.478. Ini adalah area Fibonacci 0,618 guys. Dan ini menjadi titik resisten yang cukup kuat guys nantinya. Jadi saran saya buat teman-teman yang ingin masuk ke Bitcoin, harap bersabar dulu ya. Kita lihat dulu untuk perkembangan dari ekonomi makronya nanti seperti apa guys. Oke, kita langsung saja menuju ke informasi pertama. Ini datang dari en.ethereumworldnews.com. Di sini diinformasikan bahwa XRP kemarin itu telah melompat 9% guys, karena investor ini mengharapkan kesimpulan yang menguntungkan untuk kasus SEC melawan Ripple ini guys yang sedang berlangsung. Jadi XRP ini telah melonjak 9%, menarik minat investor yang signifikan dalam 24 jam terakhir kemarin ya. Dan tindakan harga yang melonjak itu telah dipicu oleh pembaruan terbaru yang dibagikan oleh kasus SEC dan juga Ripple yang sedang berlangsung guys. XRP naik 9% dalam 24 jam terakhir, dan melonjak sikap bullish ini mengejutkan para investor guys pada hari Jumat kemarin, karena kripto melonjak melewati angka biasanya ya untuk duduk di posisi 0,32155 US dollar. XRP telah mendokumentasikan kenaikan 9% dan pada waktu pers diperdagangkan pada 0,3688 dolar, naik sekitar 11% guys, menandakan aksi harga yang bullish. Lonjakan baru-baru ini dipicu karena informasi baru ya yang baru-baru ini dibagikan dalam kasus SEC melawan Ripple ini guys yang sedang berlangsung, dan pengacara pembela James Phelan ini telah membagikan pembaruan baru melalui Twitter yang menjelaskan perkembangan kasus dari SEC melawan Ripple baru-baru ini guys. Phelan men-tweet bahwa pihak ketiga mengajukan mosi untuk menyegel dan meminta redaksi terhadap deklarasi pihak ketiga B yang diajukan oleh SEC sebagai lampiran pada mosi SEC untuk penilaian overview-nya guys. Pada hari Jumat, Phelan ini men-tweet juga serangkaian tweet yang mengungkapkan pendapatnya tentang berita peraturan terbaru yang mendokumentasikan pengambilan Gensler atas jenis aset yang didapat dikategorikan sebagai sekuritas guys. Menurut WSG, Kepala SEC Gary Gensler pada hari Kamis mengatakan bahwa cryptocurrency proof of stake juga bisa menjadi sekuritas guys. Jadi ingat Ethereum nih. Oke, pernyataan itu menggerakkan para penggemar kripto untuk membagikan pendapat mereka secara luas di internet, memaksa Phelan untuk membagikan pendapatnya tentang situasi RAP saat ini guys. Phelan membagikan tweet pengacara pembela Ripple Stuart Alderoty yang menulis, dalam sidang Komite Perbankan Senat hari ini, Ketua Gensler telah menyatakan tes Mahkamah Agung untuk menentukan apa yang dan bukan keamanan. Apakah itu disengaja atau dia tidak tahu hukum?
Mana yang lebih buruk? Katanya. Pernyataan Gensler memicu perdebatan sengit di Twitter kripto ya, yang memungkinkan para penggemar cryptocurrency dan investor itu mempertanyakan pandangan SEC terhadap sekuritas, guys. Komentar Gensler mendorong beberapa pengguna termasuk Senator Republik Pat Toomey untuk mencari klasifikasi pada jenis kerangka kerja yang digunakan SEC untuk menilai cryptocurrency. Seperti yang dilansir di akun Twitter Senator Pat Toomey ini ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Tambah Toomey, sayangnya, beberapa tindakan dan kelambanan SEC baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa baik menjalankan misi penting ini, yaitu melindungi investor, memelihara pasar yang adil, tertib dan juga efisien, serta memfasilitasi pembentukan modal. Komentar membingungkan dari Gensler diikuti oleh sikap SEC yang dipertanyakan pada sekuritas mungkin telah mendorong aksi harga XRP baru-baru ini, guys. Khususnya di samping XRP, token asli dari LBC LBRY dan token Dragon Chain atau DRGN yang juga masing-masing naik 11% dan juga 15%, guys. Token ini sebelumnya diimplikasikan oleh SEC seperti yang ditunjukkan oleh pendiri dari Crypto Law John Dutton, menandakan bahwa kasus SEC vs Ripple ini yang sedang berlangsung akan segera menemukan titik akhir yang menguntungkan. Seperti yang dilansir di Twitter John E. Dutton ya, nanti kalian bisa cek sendiri di sini, guys. Selain itu, pengacara Jeremy Hogan men-tweet bahwa minggu-minggu mendatang penting ya untuk domain kripto karena ringkasan Ripple dijadwalkan akan diajukan minggu ini, di samping keputusan yang akan dibuat sehubungan dengan kasus LBRY minggu ini, guys. Dua peristiwa khusus ini dianggap besar untuk sektor cryptocurrency yang menurut Hogan dapat mengubah perjalanan sejarahnya selama bertahun-tahun yang akan datang dan akhirnya dapat mengakhiri pertempuran pengadilan selama setahun antara Ripple dan SEC. Berita selanjutnya masih berhubungan dengan SEC, diambil dari cointelegraph.com, guys, dan diinformasikan di sini bahwa exchange Coinbase ini akan melawan saat SEC mendekati tornado cash, guys. Pada 8 September, Coinbase mengumumkan bahwa mereka itu mendanai gugatan terhadap Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pertukaran cryptocurrency mendanai gugatan yang diajukan oleh 6 orang yang menentang sanksi terhadap tornado cash. Dan pada 9 September, Ketua Komisi Sekuritas dan Pertukaran atau SEC yaitu Gary Gensler mengumumkan bahwa dia bekerja keras dengan Kongres untuk membuat undang-undang untuk meningkatkan peraturan cryptocurrency. Tetapi kedua cerita ini tidak saling eksklusif, guys. Urutan peristiwa membuktikan bahwa pemerintah murni reaktif daripada proaktif dalam hal keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Tornado Cash disetujui oleh Kantor Pengawasan Aset Asing atau UFAC pada bulan Agustus kemarin. OFAC mengklaim mixer kontrak pintar telah membantu untuk mencuci cryptocurrency senilai lebih dari 7 miliar US dollar yang sejak dibuat pada tahun 2019, guys. Termasuk lebih dari 455 juta US dollar yang dicuri oleh peretas yang terkait dengan Korea Utara, guys, yaitu Lazarus Group. CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Departemen Keuangan bertindak terlalu jauh, katanya. Mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan memberikan sanksi kepada seluruh teknologi alih-alih individu tertentu. Selain mengklaim sanksi ini melebihi otoritas departemen. Dan Coinbase berpendapat langkah-langkahnya antara lain 1. Menghapus privasi dan keamanan untuk pengguna kripto, merugikan orang yang tidak bersalah dan menghambat inovasi, katanya. Keesokan harinya, Gensler menggandakan dorongannya untuk regulasi pasar DeFi yang lebih kuat. Mengklaim perusahaan kripto tidak akan berhasil tanpanya. Katanya, tidak ada tentang pasar kripto yang tidak sesuai dengan undang-undang sekuritas. Pelindungan investor sama relevannya, terlepas dari teknologi yang mendasarinya. Tidak hanya pilihan kata-kata tersebut, terlepas dari teknologi yang mendasarinya, mengkhianati kurangnya pemahamannya tentang teknologi kripto dan blockchain. Tetapi pidatonya memicu protes dari komunitas Web3 dengan banyak yang mengklaim peraturan pemerintah adalah serigala berbulu domba, katanya. Jack Sarvinsky, seorang pengacara dan kepala kebijakan di Asosiasi Blockchain, men-tweet sebagai tanggapan atas komentar itu ya, bahwa kripto adalah teknologi baru dan unik. Bagaimana itu harus diatur adalah pertanyaan utama bagi Kongres, bukan ketua SEC untuk memutuskan. Undang-undang keamanan cukup mengkhawatirkan, tetapi sanksi Tornado Cash menjadi tolak ukur yang mengkhawatirkan bagi siapapun yang terlibat dalam aset digital. Tidak hanya teknologi blockchain dan kriptografi yang harus terus berubah, apa yang aman sekarang mungkin tidak aman dalam waktu dekat dan hampir pasti tidak akan aman tahun depan. Tetapi ada segudang aplikasi yang sah untuk orang-orang seperti teknologi blockchain. DeFi adalah tentang privacy. Petunjuknya ada pada namanya, yaitu keuangan terdesentralisasi. Mixer seperti Tornado Cash lebih melindungi privasi penggunanya dengan mencampur
deposit, dan penarikan pengguna di kolom likuiditas, guys. Menyembunyikan alamat mereka dan menjaga identitas mereka. Pengguna ingin melindungi privasi transaksi mereka karena berbagai alasan yang sah. Dalam kasus ini, salah satu penggugat menggunakan Mixer untuk menyumbangkan dana ke Ukraine secara anonim. Yang lain adalah mengadopsi awal kripto dan sekarang memiliki pengikut media sosial yang signifikan dengan nama INS publiknya terhubung ke akun Twitternya. Dia menggunakan kontrak pintar untuk melindungi keamanannya saat bertransaksi dan sekarang aset mereka itu terjebak di tornado cash, guys. Keuangan seseorang mencakup beberapa informasi pribadi mereka yang paling sensitif dan warga negara yang taat hukum memiliki hak untuk merahasiakan ini. Tetapi privasi inilah yang akan terkikis ya oleh jenis peraturan yang baru-baru ini diusulkan oleh Gensler dan pemerintah lain di seluruh dunia, guys. Seperti halnya sanksi, menangkap orang karena menggunakan layanan untuk tindakan yang sah dan bahkan baik hati, belum lagi mengunci pengembang karena menulis kode sumber terbuka yang tidak ilegal pada saat pembuatan, terasa seperti distopian tingkat Orwellian katanya. Pejabat keuangan sejak itu mundur mengklarifikasi dalam panduan bahwa pada kenyataannya berinteraksi dengan kode sumber terbuka itu sendiri dengan cara yang tidak melibatkan transaksi terlarang dengan tornado cash tidaklah dilarang. Panduan menambahkan bahwa menyalin kode protokol, penerbitan kode, dan mengunjungi situs web, semuanya itu diperbolehkan. Meski tidak terkait secara resmi, waktu dan kesamaan antara kedua cerita tersebut tuh diceritakan, Gensler menyamakan regulasi dengan kontrol lalu lintas dengan mengatakan Detroit tidak akan lepas landas tanpa beberapa lampu lalu lintas dan polisi yang siap. Armstrong menggunakan analogi jalan raya dan pencurian dengan mengatakan menjatuhkan sanksi terhadap perangkat lunak sumber terbuka seperti menutup jalan raya secara permanen karena perampok menggunakannya untuk melarikan diri dari TKP. Dan dia tidak bersalah, guys. Berapa banyak pengembang berbakat yang sekarang akan dicegah untuk menulis kode pengubah permainan yang tidak hanya dapat berinovasi dalam industri, tetapi juga membantu orang-orang di seluruh dunia. Sejumlah kecil aktor jahat seharusnya tidak menghalangi kemajuan teknologi dengan potensi besar untuk merevolusi sektor bahkan di luar keuangan. Gugatan Coinbase adalah kasus penting dalam sejarah cryptocurrency. Dan hasilnya, apapun itu, akan memiliki konsekuensi besar untuk decentral finance dan tentunya para penggunanya, guys. Informasi selanjutnya, ini juga masih berhubungan, guys, dengan SEC. Saya nggak tahu ya kenapa SEC ini ribet banget hidupnya ya. Oke, ini dari harian zcrypto.com, guys, dan diinformasikan bahwa kepala SEC yaitu Gary Gensler ini mengisyaratkan langkah Ethereum menjadi proof of stake ini dapat mengubah Ethereum menjadi sekuritas, guys. Wah, ini beritanya cukup panas juga ini. Peralihan tonggak Ethereum dari proof of work ke proof of stake mungkin baru saja menempatkan cryptocurrency kembali di garis bidik Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat yaitu SEC, guys. Pada hari Kamis, Ketua SEC Gary Gensler menyatakan bahwa cryptocurrency proof of stake dapat memenuhi syarat sebagai sekuritas di bawah Howey Test. Gary Gensler telah mengisyaratkan pengawasan tambahan untuk cryptocurrency proof of stake. Menurut sebuah laporan di Wall Street Journal, Gary Gensler mengemukakan bahwa crypto of stake yang memungkinkan pemegangnya menghasilkan pendapatan pasif melalui staking dapat didefinisikan sebagai sekuritas di bawah Howey Test. Aset semacam itu banyak beredar di pasaran saat ini, termasuk Cardano, Solana, dan yang terbaru adalah Ethereum. Cryptocurrency terbesar kedua di dunia berdasarkan nilai pasarnya. Namun perlu dicatat ya bahwa ketua SEC tidak secara langsung menyebutkan Ether atau aset kripto lainnya saat mengomentari tentang proof of stake ini ya dan juga untuk stakingnya, guys. Tes Howey yang terkenal menetapkan apakah satu aset memiliki karakteristik seperti kontrak investasi dan dengan demikian tunduk pada peraturan sekuritas federal. Itu indikasi lain bahwa di bawah tes Howey, publik investor mengantisipasi keuntungan berdasarkan upaya orang lain. WSJ melaporkan komentarnya. Komentar Gensler menjadi panas setelah Ethereum akhirnya mengeksekusi untuk the merge yang telah lama ditunggu-tunggu, yang berarti blockchain tidak lagi menggunakan model keamanan proof of work yang hemat energi. Dan sebaliknya bergantung pada validator yang mempertaruhkan koin mereka untuk mencapai konsensus dan juga mengamankan jaringannya, guys. Sementara Ethereum sekarang lebih cepat dan telah menghilangkan sebagian besar dampak lingkungannya, peralihan ke proof of stake dapat memiliki implikasi yang parah untuk kripto. Gensler menyarankan itu bisa tunduk ya pada undang-undang sekuritas. Kemudian pertanyaannya, apakah Ether
atau Ethereum ya. Ini merupakan sebuah sekuritas. Sejak mengambil alih SEC di April lalu ya, Gensler ini telah sering menarik kemarahan Cryptosphere. Sebagian besar frustasi berasal dari desakan SEC untuk memberi lampu hijau pada dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin atau ETF, dan pernyataan Gensler yang diulang tentang bagaimana aset kripto harus diatur. Meskipun dia telah menjelaskan bahwa posisi SEC bahwa hampir semua cryptocurrency adalah sekuritas, agensi tersebut belum membuat kerangka peraturan yang jelas. Gabor Gubaks, sebagai Direktur Aset Digital di perusahaan pengelola dana global terkemuka VanEck, mengamati dalam sebuah tweet bahwa ia telah menyatakan selama lebih dari 6 tahun bahwa transisi Proof of Work ke Proof of Stake dapat menarik perhatian regulasi. Gubaks mengklarifikasi bahwa dia tidak bermaksud Ethereum adalah keamanan atau security karena mekanisme konsensusnya, tetapi regulator hanya menggambarkan hadiah atau reward dari stakingnya sebagai dividen yang merupakan faktor kunci dalam tes Howey. Pendahulu Gensler telah secara terbuka yang menyatakan bahwa Bitcoin dan Ether harus diklasifikasikan sebagai komoditas. Namun, dia menegaskan kembali bahwa Bitcoin adalah komoditas, tetapi menahan diri untuk tidak memperluas label yang sama ke Ethereum. Meskipun demikian, pertanyaan tentang status sekuritas Ethereum ini masih terus dimunculkan, guys. Masalah ini telah muncul sebagai pokok permasalahan dengan gugatan SEC yang berlarut-larut terhadap Ripple dan eksekutif puncaknya atas penjualan perusahaan sekuritas yang tidak terdaftar dalam bentuk token XRP. Jadi gimana menurut pendapat kalian tentang SEC ini, guys? Tulis di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di informasi berikutnya. Peace!